Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Audrey Liksan dengan NIM 4212301058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya pada mata kuliah Mesin Vision, yaitu klasifikasi huruf A sampai Z menggunakan dataset administrator dengan metode Hawk/SVM atau support vektor mesin, serta evaluasi menggunakan two-fold cross validation dan LOOCV. Baik, di sini saya sudah mengimport atau memasukkan beberapa library yang saya butuhkan seperti NumPy, Pandas, dan beberapa library untuk mendukung Hawk dan SVM. Baik, di sini kita masuk ke konfigurasi. CSV pad ini menunjukkan data CSV yang kita gunakan nantinya. Karena saya sudah memasukkan di satu folder, maka saya tinggal memasukkannya dengan menyebutkan namanya. Saya juga akan menguji total 13.000 sampel dengan membaginya menjadi 500 sampel serta 26 part. Nah, di sini ada PCA. Nah, PCA itu untuk mereduksi dimensi fitur Hawk menjadi 64 komponen utama. Tujuannya adalah mengurangi noise dan mempercepat training, sekaligus menjaga pola untuk bentuk huruf yang relevan. Nah, di sini juga ada nilai SID 42. Nilai SID 42 ini digunakan untuk memastikan proses sampling dan training bersifat reproducible, sehingga hasil eksperimen dapat diulang dan diuji secara konsisten. Nah, di sini ada proses data. Dataset yang saya gunakan adalah MNIST letter. Di sini saya sudah membuat satu folder dan inputnya saya mempunyai satu folder CSV yang ini MNIST letter train.csv, dan juga saya mempunyai satu file .python. Nah, di sini kita lihat, oke, ini adalah dataset ini berisikan gambar huruf A sampai Z dalam bentuk data numerik 28x28 grayscale, bukan gambar JPG ataupun PNG. Setiap baris merepresentasikan satu huruf. Lalu kita masuk lagi ke sini. Di DFPD sini saya sudah memisahkan saya sudah membaca dataset menggunakan library Pandas, dan juga saya sudah memisahkan antara label dan pixel. Ini yang Y ini untuk labelnya, dan yang X ini untuk pixelnya. Saya sudah membaginya. Untuk pixel 28x28. Saya juga sudah mengambil masing-masing 500 sampel seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga total data yang digunakan itu 13.000 sampel, dan 500 per kelas, dan totalnya itu 13.000. Nah, di sini ada ekstraksi Hawk menggunakan dan merangkum bentuk dan kontur huruf, sehingga SVM bisa fokus ke pola tertentu, bukan ke nilai pixelnya, sehingga hasilnya menjadi diubah menjadi vektor fitur yang siap masuk ke model tersebut. Lalu di sini kita masuk ke Hawk atau histogram of oriented gradient. Di sini
Parameter hoax terbaik yang digunakan untuk tuning, saya menggunakan orientation 9, lalu pixel per selnya 4,4 dan sel per blocknya 2,2. Oke, di sini parameter ini memberi fitur yang cukup, namun tidak terlalu berat. Untuk model klasifikasi saya menggunakan SVM dengan kernel RVM. Nilai regulasinya sendiri saya tadi kasih di 0,5. Lalu alasan saya menggunakan SVM ini itu kuat data high dimensional sehingga stabil dalam kasus klasifikasi huruf atau bentuk. Lalu metode evaluasi menggunakan 10 fold cross validation. Sebelum mengerjakan evaluasi final, saya terlebih dahulu melakukan 10 fold cross menggunakan validation sebagai trace check. Penjelasannya seperti dataset saya dibagi menjadi 10 bagian yang ukurannya sama, namun modelnya dilatih di 9 bagian dan diuji pada satu bagian. Lalu proses ini diulang-ulang sampai 10 kali sampai semua bagian pernah menjadi uji coba. Tujuan 10 fold ini untuk memastikan model tidak overfitting atau underfitting. Pada hasil evaluasi lebih stabil dan tidak bias karena semua data pernah diujikan. Ini hasilnya. Di sini menunjukkan akurasi datanya cukup bagus, yaitu 0,815. Kita bulatkan saja 0,816. Lalu presisinya 0,813 dan F1-nya menunjukkan skor 0,813 juga, yang artinya model sudah cukup persisten dan layak untuk lanjut ke evaluasi akhir LOTV. Kita di sini juga saya sudah melatih model dengan total 13.000 data. Berarti model melakukan 13.000 kali training. Dalam kasus saya berhasil menyelesaikan sekitar 19 jam kurang lebih ya. Namun walaupun lama, kelebihan LOTV ini memberikan estimasi performa yang benar karena setiap datanya itu diuji coba secara satu persatu. Ini hasilnya. Di sini tuh hasil evaluasi menggunakan LOTV menunjukkan bahwa model mencapai akurasi sebesar 81,55% dengan presisi makro sebesar 81,36% dan F1 skor makro 81,37% dan juga karena nilai presisi recall dan F1 skor berada pada rentang yang sangat berdekatan. Ini menunjukkan bahwa model bekerja dengan sangat stabil di seluruh huruf dan tidak bias pada kelas tertentu. Jadi menurut saya, pada eksperimen ini saya menyimpulkan bahwa kombinasi hoax plus SVM cukup efektif untuk klasifikasi huruf pada MNIST dan evaluasinya menggunakan LOTV membantu memberikan gambaran yang lebih realistis dan kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.